Eka Nurainisa dari kelas 2B NIM C102303. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal saya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu judul jurnal, yaitu hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan perilaku pencegahan stunting pada balita. Selanjutnya ada variabel. Dalam jurnal ini terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel dependen, yaitu pengetahuan ibu tentang stunting. Yang kedua sikap ibu terhadap pencegahan stunting. Kemudian variabel dependen atau terikat, yaitu perilaku pencegahan stunting pada balita. Selanjutnya itu pada gap. Gap dalam analisis jurnal ini terdapat pada bagian pendahuluan paragraf 5 dan 7, yaitu terdapat kesenjangan antara tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang stunting dengan perilaku pencegahan yang dilakukan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya belum konsisten, di mana beberapa studi menemukan adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan, sedangkan yang lain tidak. Studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa pengetahuan ibu masih rendah dan sikap belum sepenuhnya positif. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya edukatif melalui program nasional, kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memperkuat bukti ilmiah dan mendukung intervensi yang lebih tepat. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-seksional. Desain cross-seksional adalah jenis penelitian observasional yang mengukur hubungan antara variabel pada satu waktu tertentu tanpa intervensi dari peneliti. Dalam jurnal ini, peneliti mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu secara bersamaan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel tersebut. Selanjutnya ada alat penelitian. Alat penelitian dalam jurnal ini, alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner tertulis yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama karakteristik ibu dan balita, yang kedua pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan stunting. Kuesioner ini telah diuji validitas atau R hitung lebih 0,361 dan reliabilitasnya menggunakan Cronbach's alpha dengan nilai 0,826 atau pengetahuan, dan 0,917 untuk sikap, dan 0,669 untuk perilaku, yang menunjukkan bahwa alat ini layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya ada sampel dan besar sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 74 ibu balita yang dipilih menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan sampel. Penelitian dilakukan di Posyandu Tunas Mekar 1, Kelurahan Krukut, Depok. Kriteria inklusi mencakup ibu dengan balita usia 6-59 bulan yang mampu membaca dan menulis serta bersedia berpartisipasi. Kriteria eksklusi meliputi ibu yang tidak berada di lokasi saat pengumpulan data atau pindah wilayah ataupun memiliki anak dengan keterbatasan fisik. Selanjutnya ada skala ukur. Skala ukur yang pertama yaitu pengetahuan ibu tentang stunting. Jenis skala ukurnya menggunakan numerik diskrit atau jumlah skor dari jawaban benar. Bentuk instrumennya skor dari kuesioner pilihan ganda atau benar salah. Rentang skornya dari 4 sampai 16, skala ukurnya interval. Yang kedua, sikap ibu tentang pencegahan stunting. Jenis skala ukurnya menggunakan numerik atau total skor dari pernyataan sikap. Bentuk instrumennya skala Likert. Rentang skor dari 47 sampai 64, skala ukurnya interval. Yang ketiga, perilaku ibu dalam pencegahan stunting. Jenis skala ukur numerik atau skor perilaku dari kuesioner. Rentang skornya dari 5 sampai 10, skala ukur interval. Skala ukur yang keempat, sementara variabel karakteristik seperti usia ibu dan usia balita menggunakan skala rasio dan variabel seperti pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, serta status gizi anak menggunakan skala nominal. Selanjutnya ada statistik univariat dan bivariat. Yang pertama yaitu tabel pertama memperlihatkan
Hasil pada karakteristik ibu menurut usia, rata-rata usia ibu di Posyandu Tunas Mekar 1, Kelurahan Krukut adalah 32,41 tahun dengan usia termuda 22 tahun dan tertua 46 tahun. Sementara rata-rata balita berusia 30,39 bulan dengan usia balita paling muda yaitu 6 bulan dan paling tua yaitu 59 bulan. Selanjutnya pada tabel kedua memperlihatkan hasil bahwa dari 74 ibu balita, mayoritas ibu berada pada tingkat pendidikan menengah sebanyak 45 orang atau 60,8%, sedangkan berdasarkan status pekerjaan ada 55 ibu atau 74,3% tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Pada karakteristik balita, tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, dari 74 balita mayoritas atau sebanyak 41 balita atau 55,4% berjenis kelamin perempuan, sedangkan berdasarkan kategori status gizi balita menurut tinggi badan per usia yaitu 61 balita atau 82,4% tidak mengalami stunting. Selanjutnya pada tabel ketiga memperlihatkan hasil rata-rata skor pengetahuan ibu balita tentang stunting yaitu 11,64 atau sebanyak 72,75%. Pernyataan pengetahuan dapat dijawab benar dan responden yang jika dikategorikan termasuk pengetahuan cukup baik. Pada variabel sikap ibu tentang pencegahan stunting, rata-rata skor sikap ibu menunjukkan hasil 57,45. Sementara hasil rata-rata skor perilaku ibu balita dalam pencegahan stunting adalah 8,20. Jika dikategorikan dengan nilai median sebagai cut-off point, rata-rata ibu memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mencegah stunting. Pada tabel keempat menunjukkan bahwa antara variabel usia ibu dengan perilaku ibu dan pencegahan stunting memiliki p-value 0,305 atau lebih 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara statistik tidak terdapat hubungan antara usia ibu dengan perilaku ibu dalam mencegah stunting. Selanjutnya pada tabel kelima memperlihatkan hasil analisis uji krusial Wallis antara variabel pendidikan ibu dengan perilakunya dalam mencegah stunting dengan didapatkan p-value 0,053 atau 0,05 yang bermakna tingkat pendidikan ibu tidak memiliki hubungan dengan perilaku ibu dalam pencegahan stunting. Selanjutnya pada tabel ke-6 didapatkan hasil analisis uji korelasi Spearman dengan p-value 0,100 atau 0,05 yang dapat diartikan bahwa HO diterima yaitu tidak dapat hubungan yang berarti antara pengetahuan ibu dengan perilakunya dan mencegah stunting pada balita di Posyandu Tunas Mekar 1, Kelurahan Krukut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.